Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro Setiawan, 66701800012, kelas 4A, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini terkait tugas yang saya tulis atau makalah yang saya tulis dalam tugas dari dosen saya, yakni Pak Ilham Mustafa, tentang perbandingan pemilu di negara Indonesia dan Korea Utara. Nah, saya sendiri tertarik untuk mengambil dua contoh dari negara ini karena keduanya saling memiliki keunikan dan saling memiliki sistem yang berbeda walaupun sama-sama menganut asas demokrasi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan di slide selanjutnya tentang pemilu. Pemilu ini merupakan salah satu alat untuk mewujudkan demokrasi bagi negara yang menganut asas demokrasi. Nah, pemilu juga diatur oleh peraturan atau undang-undang di setiap negaranya untuk mengatur jalannya pemilihan umum secara baik dan juga teratur. Di Indonesia sendiri ada undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum. Di Korea Utara pun sama halnya, ada peraturan dan undang-undang yang sama-sama mengatur jalannya pemilu untuk mewujudkan demokrasi yang utuh. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang negara Indonesia. Nah, negara Indonesia sendiri dalam sistem pemilu di negara ini menggunakan sistem proporsional, di mana sistem ini sudah digunakan sejak dulu hingga sekarang. Namun, dalam sejarahnya, Indonesia sebenarnya memiliki dua sistem pemilu hingga mempengaruhi Partai Indonesia, dan keduanya sama-sama memiliki kekurangan tersendiri. Nah, adapun dua sistem pemilu ini antara lain sistem distrik dan sistem proporsional. Nah, selanjutnya di sini sistem distrik. Nah, sistem distrik atau perwakilan mayoritas bisa kita lihat dalam PPT yang sudah saya buat, yakni bisa diartikan sebagai sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi ke dalam wilayah atau distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam sistem ini, calon yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang mendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain. Nah, di sini yang sudah dijelaskan bahwa distrik ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Artinya di sini distrik ini menggunakan sistem yang didasari oleh kesatuan geografis gitu. Selanjutnya ada perwakilan berimbang atau proporsional representasi. Dalam sistem ini, presentasi kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Imli Asidik mencontohkan model dari sistem ini. Misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang, sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat 100 kursi. Maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10.000 suara. Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa suara yang diperoleh setiap parpol. Artinya di sini sistem proporsional yang digunakan seperti Indonesia sampai sekarang ini itu sudah merupakan sistem yang sudah dianggap demokrasi gitu. Mengapa Indonesia mengambil sistem
proporsional ya karena ini salah satunya untuk mewujudkan pemilu yang dianggap demokrasi, artinya mewakili seseorang di lembaga parlemen. Di sini ada beberapa keunggulan dan kelebihan dari sistem keduanya. Yang pertama, keunggulan dari sistem distrik. Nah, di sini sistem distrik lebih mendorong ke arah integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik ini dapat menimbulkan kerjasama antara parpol. Yang kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat dibendung dan akan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa ada paksaan. Yang ketiga, karena kecilnya distrik, wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya, lalu berhubungan dengan konstitusi yang lebih erat dan orang yang sudah terpilih akan cenderung memperjuangkan kepentingan distriknya. Artinya di sini kekurangan sistem distrik itu hanya memperhatikan partai kecil dan golongan minoritas, dan yang selanjutnya kekurangan sistem distrik ini kurang representatif, dan yang terakhir sistem distrik ini tidak cocok dengan masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Selanjutnya, keunggulan sistem proporsional yang dianut oleh Indonesia sekarang ini. Sistem ini antara lain keunggulannya dianggap representatif karena jumlah kursi sesuai dengan jumlah suara masyarakat. Nah, sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distori atau kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi di parlemen tanpa adanya suaranya yang hilang. Nah, kekurangan sistem proporsional ini kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada. Nah, di sistem proporsional ini beda dengan distrik. Di sini sistem proporsional ada dua jenis. Yang pertama itu ada sistem daftar, dan yang kedua ada sistem tertutup. Bisa saya jelaskan, sistem tertutup artinya pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon legislatifnya. Sedangkan sistem daftar terbuka, selain memilih gambar parpol, para pemilih juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh partai tersebut. Selanjutnya, Korea Utara. Nah, Korea Utara sendiri menganut sistem politik otoriter menurut Karl Jeffreys dan Zbigniew Brzezinski dalam Tutik 2008 nomor 26. Nah, di sini pun Moon et al. 2009 menyatakan bahwa pemilihan umum di Korea Utara diselenggarakan setiap 5 tahun sekali di tingkat nasional. Rakyat Korea Utara memilih para anggota badan legislatif yang bernama Majelis Tinggi Rakyat. Selain Majelis Tinggi Rakyat, juga memiliki perwakilan Majelis Rakyat tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, pelaksanaan pemilu merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Kim Jong Un pasca mangkatnya atau pergi Kim Jong Un 2 bulan Desember 2011. Anggota Majelis Tinggi Rakyat memegang jabatan selama 5 tahun dan bertemu dalam sidang SPA selama 10 hari setiap tahunnya. Meski seorang kandidat bisa dicalonkan oleh siapapun, biasanya seluruh kandidat dicalonkan oleh partai. Pencalonan ini diperiksa oleh Front Demokratik, kemudian diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat yang mengalokasi kandidat sesuai kursinya. Nah, yang menarik di Korea Utara ini ialah sistem pemilihannya sama saja menggunakan sistem demokrasi seperti Indonesia, namun dalam realitanya melaksanakannya ada partai yang menguasai, yaitu Front Demokratik. Artinya di sini Front Demokratik di Korea Utara sangatlah dominan, yang dimana Front Demokratik ini pada saat pemilihan, artinya Front Demokratik ini ya partai buruh gitu di Korea, nah mendominasi hingga 87,5% kursi. Sementara partai lain seperti Demokrat Sosial Korea itu hanya 3,2%, dan partai Chongdois itu cuma 1,9% oleh wakil independen. Artinya kehadiran
pemilih mendekati 100% dan suara untuk calon demokratik sepenuhnya bulat atau hampir bulat. Terima kasih.